lihat nih untuk drafting phase dari match kita yang kedua. Game yang pertama, Oke. map apa nih? Pokoknya kalau Dangerous Grass hati-hati Hellcat aja. Expanding reverse gak sih? Please banget ini biar baku hantam. Ah, play club. Landing. Oke. Oke. Umbi dengan Kelra. Ini akan cukup tenang kayaknya untuk di arah gold lane. Mungkin selain dari landing phase ya, itu untuk recover saat objektif kayak Lord Dance penting juga tau. Kayak sekarang dikit bisa pulang dulu. Naik awan lagi nanti bakal cepet. Ya, recovery ini cepet ya. Ya, Apalagi kalau emang dalam keadaan I will choose my own Your path. team is banning. harus lebih dipertimbangkan dulu untuk Flying Cloud ini digunakan. Ya betul sekali. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari Onyx sendiri mereka cukup mengkhawatirkan dengan adanya permainan wombo combo kita tahu dari Dewa. Sinergi. Sinerginya. Dan Fanny dari Kairi bersama Transfixi Nestans ini juga tidak boleh dilepas sih lebih tepatnya. oke. Karena Freya-nya udah di ban sama Onyx di first-nya. Berarti lumayan nih mengurangi kan tugas second ban dari Dewa. Perspectives Kan first pick expose the Marcel. truth. Terlepas ya sekarang. Buat Keyboy. Iboy Marcel, wow. Tapi jawabannya pasti udah siap juga. Gak mungkin mereka ngelepas Marcel tanpa something B yang udah disiapkan. Wah, kemarin sih Dewa nyobain Belerik tapi nggak works ya oleh Mueza. Karena kita udah ada referensi juga game yang dimana ada Beleriknya. Itu adalah dari Navi. Oke. Dan kebetulan itu gamenya tuh bener-bener game yang late game banget, bukan yang early game. Wow, tapi Cloud dan Suyo pick Langsung. atas. Ini memang langsung to the point aja ya, kayak kasih Haritnya lawan pakai Cloud. Iya. Matchup Harit, ini menarik sih. Karena kita udah sering banget ngeliat Haritnya tuh dibonyokin duluan sama Cloud sebelum ada Blazing Duet dan belum ada Zaman Force. Belum level 4 kebetulan dari kedua gold lanernya. Dan kalau ngomongin Harit, ini Harit Kelra, Be. Harit Yang dia nggak Kelra. takut turret. Iya, dive in. Yang Kelra menggila itu. Iya, Oke. viral lagi dah. Nggak Tapi ya viral untuk, lagi, kan untuk tergantung. jungle-nya belum tahu kan. Bisa Iya. juga turun ke bawah, no. Kelra hero-nya banyak, jadi bisa ya second phase aja lah. Dan dia bisa dibilang nggak harus takut untuk kehilangan hero-hero powernya dia. Iya, banyak. Beatrix aja masuk kok. Gimana Oh, tapi- dengan Beatrix sekarang, Be? Beatrix sekarang kebetulan apalagi dengan Marcel, option yang bagus sebenarnya. Karena kan tetap bisa main di Bennett atau bahkan di biru juga. Jadi Wow. optionnya banyak. Wow, oke. Dengan adanya posisi dari Alice, kali ini harusnya dia punya hero yang lebih ke arah DPS. Ya. Ini, versi combo dari Dewa. Iya. Alice Gatot bisa, Alice Cetian bisa. Alice Setian bisa. Langsung aja gak sih Ben Cetian? Gatot? Kalau menurut gua Setian nanti aja sih bandnya. Gatot aja dulu. Tapi kalau dari Dewanya sendiri nih, dia bisa minimalisir gold lane matchup dari Cloud-nya. Wah, ternyata enggak. Ternyata ke jungler. Wow, Oke, tag-nya. jungler. Baxianya yang di ban. Karena kalau misalnya mereka pakai Baxia dari awal, Alice dari awal udah nggak punya power sih kitnya. Ya, Benar-benar. free ya untuk efek dari Necklace of Durance Glowing One atau Life Bane. Iya. Yang sering kita lihat dari Baxia juga, dari efek pasif Baxia Mark. Itu Iya, iya. secara nggak langsung otomatis ngebuat optionnya bakal langsung dipilih. Hey. Halo. Halo. Support Baba Yeba. Iya, di support ya. Oke, last BM masih di jungle kah? Jangan berisik Lim, ada anak kecil. Oh Nah, iya. Itu ke Oji kayaknya. Jangan berisik ada anak kecil Saya ya. nggak berisik sih Iya, emang. kita bisik-bisik kok. Boleh nggak casternya bisik-bisik ada anak kecil? Tapi udah pakai ini tadi. Udah pakai Udah earmuff. pakai earmuff, Alright, benar. menuju ke arah Hilda. Ini just in case ada posisi dari Kairi dengan assassin mode-nya Thorns Lim. remain. Lancelot? Aku setuju banget sih kalau Lancelot. Karena mungkin di antara yang lain Lancelot ini paling sulit untuk ditangkap gitu loh. Ini dipaksa Leo gak sih? Ya, Halo, kayaknya ini- dipaksa Leo Mort. Ini support system dari Dewa. Semangat embinya mana? Semangat embi. Aduh. Oh nggak bawa, aduh. Iya, ya ini support system dari Dewa. Kalau tadi Onyx, sekarang Dewa. Benar. Pokoknya Pikachu. wajib ada support di depan. Ya, last pick. Menurut gua ini enak banget kalau mereka tutup ke arah Khalid sih. Khalid Hilda ya, good option. Khalid tapi, Hilda. Tapi balik lagi ya, ini mid laner juga masih belum ketahuan. Atau boleh juga tutup untuk mid lane-nya. Alright. Karena udah ada referensinya, Cetian. Tapi ternyata glue-nya dulu yang ditutup untuk Mueza. Malah glue ya. Gue sempat mikir Gatot tadi masih. Gue juga Gatot, tapi kalau nggak Gatot, Khalid oke banget karena mereka kan menang sungai ini. Ya kan, Khalid Cetian kan bagus juga kan buat early game. Iya, Jadi iya. pertimbangannya banyak sebenarnya. Tapi belum pasti Cetian sih. Karena kalau misalkan memang dia mau mid yang bisa jadi teman main lah. Burst damage.
Masih banyak juga pilihannya. Crowned by heaven's Tetap mantle. Cetian. Masih Cetian. Ya, ini dia play with synergy. Coach Wright. Udah banyak banget game yang kita lihat. Combo, Elise, Gatot, Cetian. Matrix. I would say 3 dari kombonya udah muncul. Nolan. Nolan. Farming speed yang dicari sama Kairi. Warit. Masih tetap Harit ya. Tetap diadu dengan Cloud walaupun sering dibilang ini Cloud selalu menang matchup. Alright. One last pick untuk Dewa United Esports. Kok masih di Gatot sih? Ya, anti geng Khalid juga apa bisa Gatot? ada EOG defensif. Khalid juga nggak buruk sih. Khalid oke sih. Dia butuh yang megang ke Harit. Seenggaknya ada efek sisi yang nggak pakai ultimate maksud gua. Makanya tadi sempat gue bilang ke Gatot Kaca. Ada unbreakable. Tapi kalau memang dia mau Khalid, midnya bakal galak banget berarti. Iya. Clear-nya cepat banget, rotasinya kuat. Tapi memang nggak ada yang bisa nge-cover Zetian. when I give the Khalid. Itu dia. Khalid Rotasi. Cetian seperti biasa. Bahwa memang ini option yang dipilih sama Dewa adalah mereka ingin memenangkan area sungainya terlebih dahulu. Mereka Oke. mempertimbangkan bahwa Onyx bakal coba buat dipotong gerakannya, terutama Marcel Nolan. Karena mereka bukan tipikal hero yang benar-benar sustain di area sungai. Dan memang harus bisa kabur ketika tertangkap di area sungainya oleh Khalid. Oke, Profesor KB. Lebih pilih ke arah mana untuk draft kali ini? By draft, Dewa lebih menarik. Oke, lebih menarik. Lim? Aku Dewa. Oke. Mabuka Dewa mendapatkan kemenangan atas Sang Raja Langit atau Sang Raja Langit akan mengamankan posisi upper bracket Soepil Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, ini dia. Satu tiket ya. Di match ini pasti ada satu tiket yang sold. Entah tiket upper, entah tiket playoff. Karena keduanya nih lagi struggling. Kebetulan Dewa kemarin hampir dapat tiketnya ditahan Alter Ego. Yes. Sekarang apakah Onyx akan menjadi penahannya lagi? Atau Dewa yang bakal menahan Onyx ke upper? Oh, itu lebih jadi cerita yang akan menarik sih, Lim. Yap. Untuk laning di awal kayaknya bakal cukup tenang ya. Harit, Cloud dua-duanya bakal farming dulu. Ya, XP Harry lane. Cloud. Terus juga Povius, Elise. Nggak yang agresif-agresif banget. Farming speed ya udah pasti ya. Kalau kita ngomongin Nolan, job desk utamanya adalah mereka akan cari sebanyak mungkin ruang untuk bisa dapetin farming lebih lama. Karena ya mau gimana pun di early game, apalagi di sama-sama level 4, Nolan Suyo, objektifnya akan berbeda. Point kill dan juga objektif dari Turtle. Dimana Turtle udah pasti bakal dicari sama Dewa sebisa mungkin. Sementara untuk metode pick off yang biasanya dimainkan sama Nolan, ini kan bawahnya Marcel ya. Jadi emang modal screening nih, modal info aja. Mungkin tujuannya biar Nolannya tetap menjauhi farming dari Mueza. Oke. Atau mungkin sebaliknya, Lim. Untuk dengan adanya Marcel ini akan bermain dari flanking. Karena kita tahu Nolan kan. Depan ditutup atau belakang ditutup, sisanya bakal dieksekusi, Prof. Mungkin ya, ada dua option jadinya. Main dari depan atau main dari belakang. Apalagi dengan adanya Dolin Suyo. Yang udah sering kita lihat juga bahwa dia sering banget bikin action. Sering banget bermain dengan Sky Pierce kalau udah snowball. Ya dia sempat ngambil jungle juga tadi satu dari Kairi. Sansi Brave Smite ya, dia tahu kayak bakal banyak poke damage nih. Makanya untuk recover HP biar dia sustain juga. Brave Smite tuh jadi pilihan yang bagus. Wah, di sini posisinya dari para pasukan dari tim Dewa bakal coba dipaksa Dolin. Dan juga Kyrie ditargetkan oleh Mueza. Tapi tim fight di awal sebelum Turtle muncul ini akan menjadi lumayan kerugian untuk kedua belahnya. Siapapun yang akan ngeluarin spell terlebih dahulu. Karena romernya sama-sama masih di level 3, jadi masih aman. Untuk ngomongin IRA EXP udah sama-sama level 4. Setup sudah dilakukan. Dan lihat Kin di depan mata, menargetkan di mana Lutfi berada. Dolin masuk lebih dalam, Setup. Setian dan langsung mendapatkan satu barang yang bisa terhadap Turtle. Setup yang sangat baik saat terkena first blood menjadi target utama Dolin. Dan bakal Lutfi di sana nggak bisa keluar dari cengkraman para pasukan anak Dewa. Flicker for defensif. Nampaknya para pasukan dari tim Dewa akan coba untuk mengejar di mana Lutfi berada. Satu hit terakhir, dibalikin. Mueza bakal coba di outplay. Flicker for defensif, tapi nampaknya ada Kin. Lutfi di depan sana masih bertahan Lutfi. Akhirnya ter-take down. Kibo yang gak boleh menjadi point kill selanjutnya untuk berpasukan dari tim Onyx. Lutfi termakan kombinasi antara Okta dan juga Mueza bersama dengan Kim satu suara. Wah ini sebenarnya mungkin tadi ada satu gerakan ya yang udah dicoba sama Maybe untuk motong ke arah dari purple buff. Tapi ternyata nggak sempet dari Dolinnya. Kalau dari segi retributionnya terlihat Kairi yang dapetin dari purple buff. Jadi walaupun turtle-nya diambil tapi lihat Dewa secara individual ini mulai dirontokin pelan-pelan area monster jungle-nya karena
Ada beberapa yang mungkin diambil, tapi untungnya purple buff-nya masih diambil oleh Dolin. Thanks to maybe tadi di bagian bawah. Sehingga Kairi nggak langsung spike ke level yang ke-8. Oke, masih ditutup. Tapi nampaknya Kairi bakal coba untuk nge-fox sama Mueza. Tapi ngomongin ke arah Nolan ya, ini early-nya harus snowball loh, Prof. Wajib. Bukan cuma snowball sih, harus menang farming speed. Emang cepet-cepetan lagi farmingnya. Ya memang tujuan pick Nolan, biasanya Nolan sama Joy ya. Ini dua hero yang farming cepet banget. Karena ultinya tuh bisa dipakai buat nge-clear dari creep. Dan paling pinter ya buat ngindarin team fight. Sehingga ya otomatis ini dia farming yang dicari sama Onyx. Makanya mereka mungkin tadi nge-buying time di bagian top lane dengan tujuan ingin mendapatkan purple buff. Tapi ternyata masih belum dapat. Alhasil ya, Dolinnya masih bisa pelan-pelan mengimbangi kecepatan farming dari Kairi-nya itu sendiri. Oke, Kilra dan juga Mbi di arah bottom lane. One by one situation kah? Gak boleh terlalu memaksakan diri. Dan bahkan kalau kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka lebih coba untuk setup terlebih dahulu. Bermain dengan tenang, dengan keuntungan dari Dewa. Tapi gold di tangan Onyx. Wah, Kin gak takut loh untuk biarin minion dia. Dia lepas-lepasin, pokoknya ramein turtle-nya, set up turtle-nya. Memang objektifnya team play banget. Oke, Keyboy memberikan vision. Mencari di mana Dolin berada. Tidak mau steal kembali. Dan bahkan Lutfi udah membuat Mueza bonyok. Ini mahal banget. Karena sudah datang Golden Hour di depan mata. Dan bahkan Retribution-nya. Oh dapat Dolin! Berhasil mendapatkan objektif. Sedangkan Mueza menjadi bulan-bulan warga Setian. Menutup jalan permasukan dari Timonic. Damage terlalu sakit. Lasik duet. Dari Mbi nggak terlalu berasa di early king. Dewa mendapatkan turtle tapi mereka kehilangan Mueza. Is it worth it or no? Sebenarnya karena memang setup Golden Hour itu udah jagain Dolin biar gak masuk. Tapi bisa, ternyata masih bisa lewat dan dapetin turtle-nya. Cuma tadi curian Fury of the Phoenix juga gak kalah bagus. Ya, curian Fury of the Phoenix ya. Agar bisa menutup gerakan dari Mueza. Dan mendapatkan 1 kill at least. Oke, Kin. Dia mau coba dipaksa di arah top lane itu 4 versus 1. Megangin 4 bertahan lama di sana. Itu waktu yang banyak untuk Dewa. Bener, space juga kan. Dan balik lagi ketika Fury of the Phoenix diambil, Be, itu cooldown-nya lama banget loh. Ya, cooldown yang lama buat Valentina. Tapi tetap lumayan terbantu juga ya dengan adanya efek stun barusan. Onyx jadi bisa menjalankan team fight dan mengimbangi dulu nih goldnya. Karena 2 turtle udah diambil sama Dewa. Dan udah pasti next objektifnya itu bakal ke turret. Oh, team fight bakal coba dipaksa. Keyboy sakaratul maut. Golden Hour. Mata. Selamat, Kelra masih bisa selamat. Teman Keyboy survive. Dari bottom lane. Dewa dengan setup yang sangat sempurna. Tapi ternyata Golden Hour memecahkan semua itu. Dia jam terbang. Yang cukup luar biasa dalam ketenangan. Bahkan di arah top lane Kairi menargetkan dimana Kid berada. Fracture telah dikeluarkan. Damage terlalu sakit. Balik lagi. Still survive dan di arah top lane mencoba untuk melawan kembali King. Selamat. Selamat dan tidak bisa dihindarkan. Wah, yang dicari oleh Kin adalah minions ya. Agar dia bisa survive dengan Sword of Ruin. Dan dia dapetin Regen HP serta menghilangkan semua damage yang diberikan oleh Kairi. Good fight di bagian top lane. Ini benar-benar jadi fight yang benar-benar cuma tarik ulur, keluarin resource skill, skirmish kecil, sebelum nanti menuju ke area dari turtle selanjutnya. Aduh, Kairi atit. Dengan adanya fracture membuat Mueza kali ini harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan turtle, perfect turtle untuk Dewa atau Onyx karena dengan Dewa mendapatkan perfect turtle ini membuat dia akan lebih sustain untuk di fight selanjutnya. Oh gak dikasih dong, Onyx mau setup juga ternyata. Sonic mau setup tapi jangan lupakan ada Kin di depan mata. Sans sudah Fury of the Phoenix, Dolin menjadi target utama, dipengin dua-duanya dan lihat mereka berhasil mendapatkan Dolin, berhasil mendapatkan turtle, Kairi mundur ke arah belakang. Tidak ada yang bisa membendung pergerakan dari Kairi. Dan bahkan Mueza ter-take down. Wow itu dia, gak dikasih perfect turtle, pasti dikontes, bahkan konsil lagi. Keyboy, dia mau lebih kan? Mau lebih, tapi Keyboy masih kekurangan damage kalau hanya bersama dengan Lutfi. Butuh damage dari Sans, butuh damage dari Kairi. Dia mau taret sih. Pasti, karena mereka udah dapetin turtle dan seperti biasa ya. Tipikal-tipikal kayak Onyx, kalah turtle 1 nggak masalah, kalah turtle 2 nggak masalah. Yang penting turtle 3 di force, dipaksa. Jangan sampai perfect. Jangan sampai perfect turtle, karena kalau perfect turtle, snowballing untuk maybe-nya itu bakal mudah banget. Dan sementara dengan mengimbangi minimal turtle-nya dapat 1, lihat bagaimana gold yang ditarik sama Onyx langsung 3.000. Plus dapetin Dolin juga. Bawa merupakan juga. 1 buah point kill yang mahal, plus Kelra dapetin turret. Banyak ya, banyak Langsung keuntungan. untung banget untuk Onyx. Kairi full planet sepertinya. Dia bakal main Hunter, Malekith. Mungkin skip Hepta. Tapi Keyboy lihat udah ngebuka vision di depan. Wah, Keyboy sih mau kapanpun Okta punya pasif akan terus dipancing sih sama Keyboy. Ruin. King!
Kita benar-benar blessing Boy. dengan ada Golden Hour. Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Udah ke arah belakang, mulai masuk lagi Dolin mengejar Kelra. oleh Kelra. Versus everybody di arah belakang. Bakal ditutup jalan oleh Maybe. Tidak ada Purify kembali. Tapi Damage dari Fracture membuat Kinter takedown. Terlalu sakit Damage dari Fracture walaupun dieksekusi oleh Kelra. Tapi Maybe. Ini pas Hana Blazing Duetnya ditutup dengan menjadi Golden Hour dan membuat para pasukan dari tim Dewa yang sudah punya setup tepat. Kali ini kembali lagi mereka kehilangan setupnya. Kyrie. Ini kebatang hidungnya. Dipaksa oleh Sasa. Fracture moment. Weza meleleh bagaikan mozzarella. Wow, itu dia setup yang bagus dari Dewa. Di counter dengan sangat-sangat baik Kiboy. Golden Hour tadi, Be. Wah ini dia kiting fight dari Onyx. Mereka tarik ulur, mereka keluarin Zaman Force, mereka paksa agar Dewa keluar dari zona yang tidak aman. Dan benar saja, itu hanya pancingan belaka semuanya. Ditutup dengan gerakan dari Kairi. Dan juga Raging Sandstorm yang tadi digunakan. Ini benar-benar semuanya komit untuk full dive composition. Memanfaatkan Kairi dengan full damage-nya juga. Fracture yang cooldown-nya juga sangat singkat. Sehingga wajar di sini. Kelra pegang 4 kill. Kairi juga 0 death. Farmingnya benar-benar sesuai dengan pattern yang tadi kita mention. Dan bahkan 3 level di atas Dolin. Wah ini berat banget sih. Tadi bisa dibilang counter setup yang berkali-kali. Jadi bukan sekali doang Lim, berkali-kali counter setupnya itu perfect dari Onyx. Dan akan selalu seperti itu. Paling simpel adalah Golden Hour pakai ke temen. Itu aja. Untuk hindarin tadi Turn of Ruin, Fury of the Phoenix bakal kelawan semuanya. Gak usah repot-repot cari musuhnya. Kenain aja ke temen. Wah, tapi tetap Hepta ternyata. Kairi full planet. Oh really? Mereka mau coba untuk Kontes. bermain menuju ke arah kontes kah? Bakal coba Oh, gak dipasang dan bahkan Weza Winston. tertek dan Fury of the Phoenix Dolin! Karena retribution apakah para pasukan dari tim Dewa. Mereka harus melepaskan Lordnya. Di take over Kairi datang hanya mendapatkan Lord dengan sangat mudah. Para pasukan anak Dewa kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Karena mereka bakal coba dipotong oleh Kairi dengan sandwich baby. Blessing Duet for defensive kali ini. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Tapi yang berbahaya adalah Kelra. Lagi-lagi hampir menggila walaupun belum gila. Belum ya, masih waras. Belum, masih waras, santai aja. Tapi masalahnya ada Lord sekarang yang udah masuk ke arah mid lane. Ini nggak diturunin sama sekali Onyx. Mereka gas terus. Oke, tapi nampaknya Onyx gak akan melepaskan dengan tidak adanya Holy Defense. Bakal coba dipasang. Tin, di depan saat ditutup dengan adanya Golden Hour. Ditutup jalannya, tapi Muesa dari tadi tidak bisa mengeluarkan goloknya sama sekali. Target utama, Kelra mulai diving ke dalam. Dolly menjadi target utama. Untungnya masih terlalu jauh, tidak bisa dibendung. Kelra dengan haritnya bermain dengan agresif. Kelra, ingat nafsu membunuhmu walaupun birahimu memuncak. Ya nggak bisa terlalu jauh juga ya. San sampai ngambil panahnya Suyu. Level Gwiller. Buat cicil-cicil lumayan. Buat nyicil dan nambahin damage reduction juga ya untuk physical. Itu benar-benar lagi-lagi inisiasi yang selalu dibuka oleh Kiboy dan Lutfi tidak disia-siakan oleh member Onyx langsung dari yang awalnya 3.000, 5.000, sekarang 9.000. Gold lead-nya terlalu dalam. Ya, Tapi gue suka banget sih tim fight dari keduanya. Dewa bagus nge-setupnya, Onyx bagus nge-counter setupnya. Ya, retake-nya kan? Jadi indah nontonnya tuh. Ya balik lagi, Nolan nggak mungkin dia yang pegang Lordnya duluan. Harus dia yang retake untuk Lordnya. Mungkin kalau sekarang lihat dari Onyx nggak mundur ya. Ini memang zona mereka Otaret. Oh dipegang semua lihat sama Kiboy. Pastanya Ken! Kau mencoba dari Muesa, berhasil berangkat di arah belakang. Suster takedown tapi Kelra mencoba untuk menanjung ke arah belakangnya. Okta tertakedown, triple kill didapatkan Kelra. Menuju ke arah Muesa dan bahkan Nggak bisa. counter setup lagi dan lagi. Onyx, mereka membiarkan Dewa yang melakukan setup. Tapi mereka tidak akan melepaskan damage terlalu Wipe besar. out. Wipe out! Onyx sang Raja Langit berhasil menggetarkan awan di game yang pertama. The King Onyx berhasil mendapatkan King yang pertama. Game yang cukup